Om Swastiastu. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang sistem pengendalian manajemen di pemerintahan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Niputu Sri Rahayu dengan NIM 20170511182. Yang kedua, saya sendiri Nikadak Ayu Eva Juina dengan NIM 20170511183. Dan yang ketiga, Ketut Yudi Ari Hermawan dengan NIM 20170511184. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, konsep dasar sistem pengendalian manajemen, yang kedua, struktur pengendalian manajemen, yang ketiga, pengertian manajemen strategi di pemerintahan, yang keempat, konsep manajemen strategi di pemerintahan, yang kelima, implementasi strategi di pemerintahan, yang keenam, implementasi pusat pertanggungjawaban di pemerintahan, yang ketujuh, pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen di pemerintahan. Yang kedelapan, konsep value for money pada pengukuran kinerja. Dan yang terakhir, implementasi pengukuran kinerja di pemerintahan. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Sri Rahayu. Materi yang pertama yaitu konsep dasar sistem. Jadi, kata sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan dalam bahasa Yunani yaitu systema, yaitu sekumpulan komponen atau elemen yang dihubungkan bersamaan untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Menurut Gordon B. Davis, sistem bisa berupa abstrak atau fisis. Jadi sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur di gagasan-gagasan atau konsep yang saling bergantung. Misalnya sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya. Sedangkan sistem yang fisis adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Next. Adapun karakteristik dari sistem yaitu komponen sistem atau components, yang kedua batasan sistem atau boundary, ketiga lingkungan luar sistem atau environment, yang keempat penghubung sistem atau interface. Kemudian ada keluaran sistem atau output, pengolahan sistem proses, sasaran sistem objektif, dan masukan sistem atau input. Next. Kemudian ada konsep dasar dari pengendalian. Next. Yang pertama ada pengertiannya. Pengendalian berasal dari kata kendali, yaitu alat atau pedoman untuk mengarahkan suatu usaha dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Sedangkan pengendalian merupakan suatu proses dalam mengarahkan komponen maupun variabel-variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sudah direncanakan. Jadi pengendalian adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat defisi atau penyimpangan, dan mengukur signifikan penyimpanan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan. Kemudian ada langkah-langkah dari pengendalian, ada 3, yaitu yang pertama menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja atau establish standard and methods for measuring performance. Yang kedua, ada membandingkan kinerja sesuai dengan standar
atau compare the performance match with the standard. Dan yang terakhir ada mengambil tindakan perbaikan atau take corrective action. Kemudian ada jenis-jenis pengendalian yaitu personal control, action control, dan result control. Next. Materi selanjutnya yaitu struktur pengendalian manajemen. Next. Struktur organisasi dalam pengendalian manajemen termanifestasi dalam bentuk pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Jadi suatu organisasi merupakan kumpulan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Adapun tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban yaitu sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kemudian untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi, memfasilitasi bentuknya goal consurage. Yang keempat, mendelegasikan wewenang dan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, untuk mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendali anggaran. Jadi tugas manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang opsional antara sumber daya input yang digunakan dan output yang dihasilkan dikaitkan dengan target kinerja. Next. Next. Kemudian ada pengertian dari manajemen strategi di pemerintahan. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan yang merumuskan atau menformalisasikan, mengimplementasikan, dan menilai keputusan-keputusan yang cross-fungsional yang memungkinkannya untuk organisasi mencapai tujuan-tujuannya atau objektif. Sekian dari materi yang saya paparkan, kemudian dilanjutkan oleh Eva. Baik, selanjutnya yaitu konsep manajemen strategi di pemerintahan. Konsep mengenai manajemen strategi harus dirumuskan secara jelas dan tahap pengimplementasiannya juga harus dijelaskan agar rencana strategis yang sudah disusun dapat tercapai. Manajemen strategis dalam pemerintahan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, baik itu faktor yang mendukung maupun yang menghambat kinerja manajemen publik. Proses manajemen strategis atau strategic manajemen proses terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama, formulasi strategi. Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal pemerintah daerah, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi yang memilih strategi tertentu yang akan digunakan. Yang kedua, implementasi strategi, yaitu implementasi strategi mensyaratkan pemerintah daerah untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang diformulasikan dapat dijalankan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, menghubungkan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi dan menyiapkan anggaran. Yang ketiga, evaluasi strategi.
Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Pemerintah daerah sangat ingin mengetahui kapan strategi yang dapat berjalan seperti yang diharapkan. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya, yaitu materi tentang implementasi strategi di pemerintahan. Analisis SWOT merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan manajemen strategis dengan mempertimbangkan berbagai faktor, baik itu faktor yang mendukung maupun yang menghambat kinerja manajemen publik. Setiap organisasi memiliki beberapa peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat dihubungkan untuk merumuskan alternatif strategi yang layak. SWOT Matrix adalah alat yang membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu yang pertama SO atau Strength Opportunities, merupakan kekuatan internal organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedua WO atau Weakness Opportunities, yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Yang ketiga, ST atau Strength Traits, menggunakan kekuatan organisasi untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Yang keempat, WT atau Weakness Trait, yang merupakan taktik definisif yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya yaitu implementasi pusat pertanggungjawaban di pemerintahan. Menurut Mardiasmo 2009, pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pusat biaya. Hampir sebagian besar unit organisasi dalam organisasi pemerintahan merupakan pusat biaya, karena memang tujuan utama organisasi sektor publik adalah pelayanan terhadap publik. Pada pusat biaya, efisiensi dapat ditentukan dengan membandingkan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan atau dengan standar biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas unit organisasi dapat ditentukan dengan misalnya mengukur tingkat keterjangkauan, kualitas, dan kepuasan publik dari output yang dihasilkan tersebut dengan metode survei. Yang kedua, yaitu pusat pendapatan. Pada organisasi sektor publik, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah unit organisasi yang tujuannya adalah memungut dan menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba yaitu organisasi yang berfungsi menghasilkan laba untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah untuk menjalankan pelayanan publik. Yang keempat, pusat investasi. Pusat investasi yaitu pusat yang pertanggungjawaban yang presentasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Sedangkan literatur akuntansi manajemen kontemporer membagi pusat pertanggungjawaban menjadi 5. Selain yang dijelaskan tadi di atas, terdapat juga lagi satu pusat beban terbatas. Pusat beban terbatas atau Discretionary Expense Center merupakan unit yang menghasilkan output yang tidak dapat diukur secara finansial atau bagi.
Unit yang tidak ada hubungannya yang kuat antara pemakaian sumber input dan hasil yang dicapai atau output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yudi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen di pemerintahan. Baik, pengertian. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system menurut Mardiasmo 2004. Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Mardiasmo 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkomunikasikan strategi secara lebih baik dengan menggunakan metode top-down dan bottom-up. Yang kedua, mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan level bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Yang terakhir, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Fungsi pengendalian manajemen adalah pengukuran dalam perbaikan terhadap pelaksanaan tujuan dari dan rencana organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen dapat berfungsi untuk mengembangkan dan merevisi norma-norma atau standar yang memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan dan menyediakan pedoman serta bantuan kepada para anggota manajemen yang lain dalam menjamin penyesuaian hasil pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma standar. Next. Konsep value for money pada pengukuran kinerja. Next. Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengukuran kinerja value for money memberikan informasi yang dapat membentuk fungsi-fungsi pengendalian serta mendorong tanggung jawab manajer dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas menurut Mardiasmo 2009. Yang pertama yaitu ekonomi. Perbandingan input dengan output value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi menggambarkan hubungan antara harga pasar dan masukan atau dengan kata lain merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang rendah, di mana input dalam hal ini merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Untuk rumusnya yaitu ekonomi sama dengan input per output. Yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan output per input. Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input rendah untuk mencapai output tertentu, di mana output dalam hal ini merupakan hasil dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Pengukuran kinerja value for money efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama efisiensi alokasi, yaitu terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Yang kedua, efisiensi teknis atau manajerial yang terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Untuk rumusnya yaitu efisien sama dengan output per input. Yang terakhir efektivitas. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dengan kata lain,
merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Yang dimaksud dengan outcome dalam hal ini adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Untuk rumusnya yaitu efektivitas sama dengan outcome per output. Next. Next. Baik, selanjutnya yaitu implementasi pengukuran kinerja di pemerintah. Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Bastian 2006, hasil pengukuran kinerja dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan seperti pimpinan lembaga atau kementerian, kepala daerah, kepala instansi SKPD, dan pimpinan institusi untuk memperbaiki kinerja organisasi menjadi lebih baik. Pemerintah pusat selaku pengawas daerah telah membuat sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan atau SAKIP yang ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mendukung berjalannya pengukuran kinerja yang lebih baik. Produk akhir dari SAKIP selanjutnya dilaporkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang dikenal dengan sebutan LAKIP. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Hasil evaluasi tersebut penting bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menstimulasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan sistem yang ada. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.